yang di dalam sin kuadrat yang di dalamnya X. Mula-mula kita turunkan fungsi yang ada di luar, sin kuadrat. Nah, berarti ini apa namanya, hilang-hilangan gini ya pulpen saya. Duh, kenapa ya? Malah macet. Ya, kenapa ya? Ya, jadi ada yang di luar, yang di dalam ya. Yang di luarnya itu sin, ya, bentuknya kuadrat. Kemudian yang di dalamnya itu X. Jadi kalau mau turunkan, nah kita turunkan dulu fungsi yang di luar, sin kuadrat. Bukan, ya, kita turunkan berarti ini 2 sin. Oh, ini ada 3, maaf. Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama bentuk kuadrat. Ya. Yang pertama bentuk kuadrat. Kemudian sin, kemudian di dalamnya. Nah, mula-mula yang bagian luar, paling luar, yang menyangkut pangkat ya. Yang menyangkut pangkat. Nah, ini kita turunkan. Berarti menjadi 2 sin X. 2 sin X. Pangkatnya berkurang 1. Berarti 2 sin X. Nah, ini fungsi yang paling luar. Ada 3 fungsi ya. Saya ulangi. Ini fungsi yang berbentuk kuadrat, 1 yang di luar, kemudian sin yang di tengah, ya di tengah, karena ada 3 ini sepertinya di tengah, kemudian yang di dalamnya X. Jadi ada 3. Pertama, lapisan luar dulu kita kerjakan, berarti menjadi 2 sin X, 2 sin pangkat 2 kurang 1, berarti 2 sin X. Nah, kemudian apa namanya, yang tengah itu kan tadi sin, ya, sin berarti turunannya cos, berarti turunannya cos X gitu ya, cos X. Ini yang tengah, kemudian yang di dalam itu X, berarti turunannya 1. Berarti di sini kali 1 di sini. Di sini kalikan dengan 1. Artinya ini kita sudah mendapatkan 2 sin X cos X. Kemudian ini bisa dikaitkan dengan rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap yaitu sin 2X. Jadi praktisnya seperti itu. Terutama kalau misalnya soal pilihan ganda gitu ya. Sedangkan penurunannya seperti ini. U-nya sin X. Turunannya berarti cos X. Ya, jadi sama ya jawabannya, yaitu sin 2X. Ya, silakan ada yang mau tanya?
Kalau tidak, dilanjutkan lagi. Nah, dari contoh-contoh sebelumnya, secara umum dapat kita simpulkan seperti ini. Ya, untuk aturan rantai itu, jadi Y sama dengan K kali U pangkat N, maka Y aksennya adalah NK kali UN kali U aksen. Kemudian Y sama dengan sin U. Itu adalah cos U kali U aksen. Ya. Jadi kalau menggunakan cara cepatnya adalah, nah ini sin U gitu ya. Turunkan dulu sinnya, berarti cos U. Kemudian turunkan bagian dalamnya U aksen. Hanya si U aksen ini dikalikannya dengan fungsi cos ya, jangan dengan sudutnya. Kemudian ini Y sama dengan cos U, berarti ya aksennya negatif sin U kali U aksen. Gitu. Ada yang bisa tebak sekarang kalau Y sama dengan tangan U? Turunan tangan dikali U aksen, Pak. Iya, turunan tangan dikalikan itu ya. Oke. Nah, ini turunan tangan sekant kuadrat U kali U aksennya gitu ya. Ya. Dengan K-nya konstanta, U-nya sama dengan UX gitu ya. Jadi U-nya ini adalah fungsi dari X gitu. Ya. Nah, jadi ini apa namanya? Ya, secara umum padahal kita tadi baru lihat itu adalah untuk beberapa contoh saja. Ya. Tapi secara umum seperti ini ya. Ini secara umum begini. Kalau misalnya Y sin X gitu ya. Misalnya Y sama dengan sin X gitu. Maka Y aksennya kalau pakai rumus ini sekarang gitu ya. Kalau Y sama dengan sin X berarti Y aksennya adalah cos X kali turunan dari X 1. Berarti kan cos X. Nah ini cocok rumusnya dengan yang sudah. Ini contoh 3. Tentukan turunan fungsi. Sekarang kita gunakan rumus yang tadi. Ya. Nah ini kan dengan cos 3X. Turunkan dulu cosnya. Kemudian nah, ini Y sama dengan cos U, maka ya aksennya adalah negatif sin U. Negatif sin U ini adalah turunan dari cos U kali U aksen. U-nya dalam hal ini adalah 3X kuadrat kurang 5. Jadi kalau diteruskan, maka ya aksennya itu adalah negatif sin 3X kuadrat dikurang 5 kali U aksen. U aksen U-nya kan 3X kuadrat kurang 5, berarti turunannya adalah 6X dikurang 0 gitu, berarti kan 6X. Berarti ini hasil akhirnya adalah ini negatif 6X sin 3X kuadrat kurang 5 gitu. Tentu saja untuk terampil menggunakan rumus ini, kalian harus banyak berlatih. Ya. Kalau berlatihnya kurang, itu bisa kembali ke dasar gitu ya. Dan tidak terampil. Ya.
Jadi harus dicobakan, dihayati gitu ya. Berulang-ulang gitu sampai paham maksud rumusnya itu. Berikutnya yang B. Ini ya. Y sama dengan 3 tangen kuadrat X sama dengan 3 kali tangen X kuadrat. Nah, ini kita cek di rumus yang tadi, ini kira-kira kemana arahnya gitu ya. Nah, ternyata ini bisa dipandang sebagai Y sama dengan K kali U pangkat N. Maka Y aksennya adalah N kali K kali U pangkat N-1 kali U aksen. Y sama dengan 3 kali tangen kuadrat X, berarti ya, 2-nya ke depan kali 3, tan X pangkatnya berkurang 1, kali U aksen. Nah, U aksennya di mana ini? Nah, U aksennya adalah tangan dalam bentuk ini kan? Tangan X gitu. Berarti hasilnya sekan kuadrat X. Kita sederhanakan. 2 kali 3, 6. Tangan X, sekan kuadrat X. Ini mengenai rumus yang baru ya. Rumusnya dihafalkan, kemudian dipraktekkan gitu. Dua ke depan, 2-nya ke depan. Ke depan sini berarti 2 kali 3, 6. Tangan pangkatnya berkurang 1, berarti tangan X. Kemudian turunkan tangannya, sekan. Ya, berikutnya sesuai subjudulnya ini adalah aturan rantai. Aturan rantai. Nah, aturan rantai ini akan menjadi jelas pada waktu kita membuat rantai yang lebih panjang gitu ya. Bagaimana caranya? Tentu kita harus tambahkan mata rantai yang lain gitu. Jadi akan kelihatan aturan rantainya apa yang dimaksud, kurang lebih ya, apa yang dimaksud, mana rantainya itu, seperti itu. Nah, di sini misalkan bahwa fungsi Y itu sama dengan FU. U sama dengan GV, kemudian V-nya itu adalah HX. Jadi ada 3 fungsi FG dan H. Maka untuk 3 fungsi seperti ini kita dapat menggunakan aturan rantai sebanyak 2 kali. DY/dX itu adalah DY/du kali DU/dX. Kali DU/dX. Tetapi U-nya sendiri itu sama dengan GV. Berarti turunan U itu harus diturunkan terhadap V. Ya. DU/dX-nya. Kemudian kalikan dengan dV/dx. Ya. Rantainya mana? Nah, yang dimaksud
penggambarannya seperti ini. Ini ada 3 mata rantai. Ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Aduh, kelewat. Ada hapus nggak di sini? Ada biasanya ya. Loh, kok nggak ada? Ya. Lah mana sih suka itu ya. Oke. Kemudian yang ini mata rantai yang ketiga. Nah, kalau rantai itu kan saling apa namanya tuh? Saling kait mengait gitu ya. Nah, ini yang berkaitannya ini. Nah, jadi ini sama ini. Ini sama ini. Nah, jadi rantainya di situ. Ini mata rantainya ada 3. Kemudian pengaitnya ini DU, DP, DV. Gitu. Nah, jadi aturan rantai itu bisa diperluas. Ya. Dengan cara menambah mata rantainya. Ini kalau 3 ini ya. Kalau 3 mata rantainya. Kalau 4 ya bisa juga. Tergantung fungsinya gitu ya. Kalau 4 bagaimana? Mungkin jadinya gini. DY, DU, DU, DP, DP, DW, DW, X. Nah, gitu. Nyambung terus gitu. Ya. Apa namanya? Perluasan aturan rantai. Tentukan turunan pertama fungsi Y sin pangkat 3 kali 4X kuadrat kurang 3X. Penyelesaiannya kita misalkan V-nya adalah 4X. Maka dpdx-nya 8X kurang 3. Kemudian U-nya sin V. Ya. Kalau cuma sampai sini pemisalannya belum nyampe ke Y di sini. Ya. Berarti harus ada Y-nya. Y sama dengan U pangkat 3. Y sama dengan U pangkat 3. Kita cek dulu komposisi fungsinya. Ini ada Y sama dengan U pangkat 3. Di mana U-nya adalah sin P. Berarti kalau sinus P ini kita substitusikan, maka kita akan dapatkan sin pangkat 3P. Sin pangkat 3P. Tetapi P-nya adalah 4X kuadrat kurang 3X. Berarti Y ini adalah sin X pangkat 3, 4X kuadrat kurang 3X. Komposisinya benar. Ya. Kita kerjakan dengan Leibniz, maka DY-DX-nya itu adalah DY-DU kali DU-DP kali DP-DX. Ya. Tinggal substitusikan saja. Ya. DY-DU-nya 3U kuadrat, kemudian DU-DP ya, cos P, kemudian DP-DX-nya 8X kurang 3. Kemudian kita substitusikan 3U kuadrat. U-nya mana? Sinus P. Tulis sinus P dikuadratkan. Kali cos P. P-nya mana? 4X kuadrat kurang 3X. Kali DP-DX. DP-DX-nya mana? 8X kurang 3. Sudah selesaikah? Belum. Paling tidak di sini ada variabel P, sedangkan soalnya menggunakan variabel X. Berarti ini harus kita
substitusi lagi, ganti lagi. Dengan apa? Dengan P sama dengan 4X kuadrat kurang 3X. Ya. 3 sin kuadrat 4X kuadrat kurang 3X. Kemudian, perhatikan di sini, 8X kurang 3 yang paling belakang ini dikalikan dengan fungsi. Bukan dengan sudut. Untuk menghindari kesalahan di sudut, yaitu 4X kuadrat dikurang 3X, maka kita tulisnya di depan. 3 kali 8X kurang 3. Nah, gitu ya. Jadi yang ini di depan. Ini 3 kali 8X kurang 3, ini mudah nih sepertinya. Gitu ya. Kalikan. Jadi 24X dikurang 9. Gitu ya. Sin kuadrat 4X kurang 3X, 4X kuadrat kurang 3X. Gitu. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Jadi sepertinya sudah di sini, tapi barusan saya punya kepikiran seperti ini bisa ya. Ini kalau lihat di sini sin kuadrat itu berarti sin kali sin ya. Jadi ini ada sin 4X kurang 3 kali cos 4X kuadrat kurang 3X. Ini bisa dikaitkan dengan sinus sudut rangkap. Bisa dikaitkan. Jadi ini masih bisa diteruskan gitu ya. Sebenarnya gitu. Tapi seperti ini juga sudah cukup ya. Tidak akan ada yang menyalahkan kalau kita tulis seperti ini untuk esai. Tapi kalau pilihan ganda ya tergantung si pembuat soalnya gitu. Mau tanya boleh? Baik, silakan. Bella angkat tangan. Iya Pak, itu kan tadi yang 3 sin V kuadrat. Kan itu kan 4X kuadrat dikurang 3X. Terus sisinya itu yang 4X kuadrat dikurang 3X kan itu diturunin kan jadi 8X. Tapi kenapa yang di cos V itu nggak diturunin ya Pak? Si 4X kuadrat dikurang 3X-nya? Atau emang nggak diturunin? Yang ini ya. Nah itu si 4-nya nggak di 4X kuadratnya nggak diturunin. Ya, jadi mungkin kita harus lihatnya awalnya tuh dari sini. Jadi bahwa DY, DX, bahwa
DYDX itu adalah DYDU kali DUDP kali DPDX gitu. Nah, tadi pertanyaannya kosnya, berarti di sini kan di sini kos P gitu. Karena yang ditanyakan ini kosnya tidak diturunkan gitu ya. Kos P. Ini kenapa? Karena dia DUDP. DUDP-nya mana? Ini P. Jadi tidak diturunkan gitu. Itu kurang lebihnya begitu. Jadi ini tiga fungsi ya. Fungsi yang luar itu adalah pangkat 3. Kemudian tengahnya sin 4x kuadrat kurang 3x. Kemudian yang di dalamnya 4x kuadrat kurang 3x. Jadi kalau yang luar dulu kita turunkan, berarti itu dapatnya adalah ini 3 sin kuadrat 4x kuadrat kurang 3x. Nah, ini turunan yang luar itu kalau ringkasnya. Yang di dalamnya itu ya, sin 4 yang tengah maksud saya sin 4x kuadrat kurang 3x. Turunkan. Di situ kan sin berarti cos. 4x kuadrat kurang 3x diturunkan tidak? Jangan, karena ini baru bagian tengah, belum bagian dalamnya. Berikutnya baru bagian dalam. Gitu. Atau ya pakai rumus ini lebih jelas lah ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Ken, mangga. Iya Pak, tadi kan izin menambahkan, Dela kan nanyanya apa? Kenapa yang di sin diturunin jadi 8x min 3? Tadi saya kalau dari penjelasan Bapak sebelumnya, itu 8x min 3 itu dari yang belakang itu kan 8x min 3 di yang perhitungan kalau dari rumus ya ketiga ini 8x min 3 itu kan maju ke depan dia ke 3 jadi 3 kali 8x min 3 terus yang sin kuadrat dalam kurung 4x kuadrat min 3x itu jadi belakangnya bukan diturunin gitu baru dikali juga sama cos 4x kuadrat min 3x begitu Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak. Ya. Jadi proses turunannya, saya coba jelaskan bahasanya. Ya, syukur-syukur bisa ditangkap. Jadi proses mencari turunannya itu salah pencet. Jadi proses mencari turunannya itu, nah ini kalau rumus sudah jelas ya, berarti 3U kuadrat cos P kali 8X. Nah, di sini sampai di sini udah benar ini. Karena sudah mengikuti rumusnya memang seperti itu. Dan DYDU-nya adalah 3U kuadrat. Kemudian DUDP-nya adalah cos P. Dan DPDX-nya ini 8X kurang 3. Jadi udah benar ini, hanya saja dia masih menggunakan variabel U dan P. Sedangkan soalnya menggunakan variabel X. Jadi mau tidak mau harus diganti dengan variabel X. Nah, kita ganti bertahap ini ya. Kita ganti bertahap gitu ya.
Maksudnya diganti bertahap itu supaya kelihatan perubahannya gitu. Kalau mau sekaligus juga kalau sudah sering berlatih gitu ya. Ini 3 kuadrat gitu ya. 3 U kuadrat. Nah, ini harus diganti ini. U kuadrat ini kita lihat U. Nah, U ini adalah sin P. Berarti kita tulis sin P. Gitu. Dikali cos P. P-nya apa? 8X apa P cos P. Berarti cos P-nya 4X kuadrat kurang 3X kali 8X kurang 3. Nah, 8X kurang 3 ini jangan dirubah lagi karena dia sudah dalam variabel X gitu. Sudah selesai? Belum juga karena di sini masih ada variabel P. Belum nyampe ke X. Kita cari lagi P-nya apa sih? Oh, 4X kurang 3X berarti sin kuadrat 4X kuadrat kurang 3X. Nah, ini kalau kita gantinya bertahap. Ya. Kita bisa saja ini langkah ketiga ini. Nah, ini yang ada panah ini. Sebenarnya kita bisa lewati ke sini. Sebenarnya ya. Bisa lewati langsung ke sini. Hanya saja saya sengaja bikinnya bertahap. Gitu ya. Bagaimana cara melewatinya? Nah, ini kan 3U kuadrat. 3U kuadrat. U-nya apa? U-nya adalah sin P. Tapi harus ganti-gantinya. Ya. P-nya apa? 4X kuadrat kurang 3X. Nah, maka kita bisa langsung dapatkan 3 sin kuadrat 4X kuadrat kurang 3X. Gitu. Ya kan bisa langsung dapat sini gitu. Nah, jadi bisa dilewati gitu. Jadi yang bawahnya ini hanya penyederhanaan saja. Kuncinya mah di sini. Ini penyederhanaan sampai selesai gitu. Ya. Saya lanjut. Oh ya, Del, mangga. Tapi tadi kan yang itu yang cos X kuadrat dikurang 3X dikali 8X dikurang 3. Nah, kalau yang di Bapak jelasin kan emang cos X-nya diturunin berarti kan. Tapi si 3X kurang 3-nya itu kenapa jadi 4X kuadrat dikurang 3X ya, Pak? Jadi kedepaninnya lagi, hasilnya kenapa jadi pangkat lagi gitu? Yang mana ya? Yang dua terakhir. Ini. Ah, iya itu. Yang ini ya. Iya. Akhirnya jadi 4X kuadrat dikurang 3X, terus di depannya juga 4X kuadrat dikurang 3X, 8X-nya itu kemana, Pak? Ketentuan, Del. Oh iya, kenapa? Ketentuan. Kan 8X min 3 mah bukan. Itu mah kayak konstan tak masuknya. Oh, oke. Ya, jadi apa namanya? 8X kurang 3 ini tidak boleh dikalikan dengan sudut gitu. Ya. Jadi ketentuannya seperti itu memang. Jadi ini tapi maaf Pak Isya, ini bukan konstanta ini. Bukan konstanta, ini fungsi linear ya. Iya, Pak. Salah, Pak. Sorry, Pak. Iya, hanya perlakuannya seperti konstanta gitu ya, Pak Isya. Nah, jadi apa namanya? Ini ya. Ini dikalikan dengan fungsi gitu. Bukan dikalikan dengan sudut. Nah, untuk menghindari kesalahan dikalikan dengan sudut gitu ya, maka kita taruh di depan 8X kurang 3 ini ya. Nah, si 8X kurang 3 ini kita taruh di depan. Khawatir ada yang menulisnya menjadi begini.
4x kuadrat kurang 3x-nya dikalikan 8x kurang 3, itu berarti 32x pangkat 3, dan seterusnya gitu. Ini ketentuannya memang benar, ini bukan dikalikan dengan sudut, tetapi dengan fungsi. Gitu. Ya. Jadi supaya tidak ada, menghindari kesalahan, ya, maka dia disimpannya di depan. Maka ini kita taruh aja di depan gitu. Nah, sini. Jadi ini bukan diturunkan ini ya. Perhatikan dari langkah ini mulai dari rumus 1 2. Nah, mulai dari sini ini kita sudah tidak mengerjakan diferensial lagi, tidak mengerjakan turunan lagi. Gitu ya. Tapi menyederhanakan gitu. Menyederhanakan gitu ya. Hanya di sini ini harus disimpan di depan gitu ya. Nah, supaya nanti jelas bahwa dia itu kita kalikan dengan sudut, seperti itu saja sebetulnya gitu ya. Sedangkan tempat dari 8x kurang 3 ini, 8x kurang 3 ini ya memang ada beberapa kemungkinan. Ini kan saya taruhnya sebelah 3 gitu ya. Boleh aja di depan 3 boleh gitu. Kalau di depan ini misalnya di depan 4x kuadrat kurang 3x boleh? Boleh. Gitu. Tapi nah itu nanti orang akan apa namanya? Harus waspada, itu maksudnya bukan dikalikan dengan sudut gitu. Jadi walaupun boleh itu kurang bagus gitu. Jadi pilihannya ke sini, ke depan gitu ya. Tuh, ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ngerti Pak, ngerti. Tadi saya kira itu si 3x dikurang 3-nya itu dari turunan sin kuadrat. Oh, ternyata Ya, ya. di depan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga yang udah komentar. Bisa jadi saya juga belajar. Ini belajar dari mana saja ya. Ya, lanjut dulu ya. Ada apa lagi ini? Jadi kita dapat aturan rantai lainnya dengan perhatikan yang rantainya sambung menyambung menjadi satu itu. Jadi dapat lagi nih. Kalau bentuknya sin n, ya, sin pangkat n u, ya aksennya itu adalah n kali sin pangkat n kurang 1 kali u kali cos u kali u aksen gitu. Kalau yang ini cos n cos pangkat n u, ya aksen sama dengan negatif n cos pangkat n kurang 1 kali u. Dari mana negatifnya? Dari turunan si cos negatif. Makanya dia negatif n gitu. Kalau ini turunan sin itu cos, jadi ya tetap tandanya ya. Negatif n cos pangkat n kurang 1, sudutnya masih u. Nah, kemudian kita turunkan cosnya, negatif sin u, tidak ditulis negatif di sini. Tapi negatifnya kita taruh di depan. Nah, itu asalnya negatif. Kali u aksen. Gitu. Sama semuanya juga. Tangan, nah ini turunannya sekan kali u aksen. Hanya ingat nanti u aksennya ini kita pindah ke depan. Gitu ya. Supaya menghindari perkalian dengan sudut. Nah, ini aturan lainnya. Ya. Dengan U-nya adalah UX gitu.
Coba kita praktekkan rumus ini sekarang. Hanya soalnya sama nggak ya tadi? Itu gambar siapa sih teriak-teriak? Tentukan turunan pertama. Nah ini ya. Coba 2 tangan X pangkat 3 dikurang. Tangannya sekan kuadrat kali 3X kuadrat. Kayaknya gitu. Penyelesaiannya. Nah ini bentuknya seperti ini. Y sama dengan tangan pangkat NU. Maka turunannya N kali tangan pangkatnya kurang 1. Perhatikan N ini berasal dari pangkat. Ya. Jadi pangkatnya simpan di depan, tulis tangan pangkatnya kurang 1. Kemudian soal ini adalah tangan. Cari turunan tangannya. Sekan kuadrat U. Kemudian U-nya diturunkan. U aksen. Berarti 2. Kalau ini banyak ada di depan berarti 2 tangan. U-nya X pangkat 3 kurang 4. Sekan kuadrat X pangkat 3 kurang 4 kali U aksen dari X pangkat 3 kurang 4 berarti 3X kuadrat. Berikutnya kita sederhanakan. Ini kan cocok sama rumus ini ya. Berikutnya kita sederhanakan. Apa yang saya sederhanakan? Ini saya tulisnya 2 kurang 1 gitu ya. Berarti ini harus disederhanakan lagi. Kalau tadi saya tulis tangan, pangkat tangan gitu ya. Satunya ditulis. Nah ini udah sederhanaan. Kemudian yang ini 3X kuadrat di sini. Nah ini supaya ini maksudnya dikalikan dengan fungsi bukan dengan sudut, berarti harus kita simpan di gitu. Jadi sederhananya adalah 2 kali 3X kuadrat kali tangan. Nah ini sudah disederhanakan. 2 kurang 1-nya sekan kuadrat. Kemudian yang ini juga bisa dikalikan 2 kali 3X kuadrat dan mudah gitu ya. Ucapkan saja ya. Jadi dapatnya 6X kuadrat. Tangan X pangkat 3 kurang 4 kali sekan kuadrat X pangkat 3 kurang 4. Itu. Nah, nanti udah selesai kalau berarti gitu. Ini bisa kamu cek ya, bisa kamu cek buku paket yang dibagikan itu. Tapi rencananya saya juga akan membuat rangkuman. Kalau buku dari pos itu 1 orang 1 apa gimana sih? 1 orang cukup. Udah cukup. Ada rangkumannya juga nanti saya buat di flip ya. Sekalian belajar kita. Tadi malam itu ada 2 postingan. Satu tentang sesi yang tentang durasi TMP tatap muka virtual.
belum. Udah Pak. Misalnya kalau yang awal-awal keluar nggak dikasih lagi apa ya Pak? Hitungannya. Kode lagi. Oh, yang Itu rekapan itu. kemarin yang pertama kan saya ikutin dari awal-awal itu cuma 30 kali.